Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Imam. Saya dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 22. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang materi elektrolisis. Jadi, elektrolisis adalah proses di mana arus listrik bisa menguraikan suatu zat elektrolit. Artinya, proses elektrolisis ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau biasa disebut juga sebagai reaksi redoks. Di dalam proses elektrolisis ini memiliki 3 ciri. Yang pertama, adanya ion bebas dalam suatu larutan elektrolit. Yang kedua, terdapat sumber arus DC yang luar, dari luar, misalnya itu baterai. Yang ketiga, memiliki 2 elektroda, yaitu katoda dan anoda. Nah, di dalam elektroda ini kan ada katoda dan anoda. Perbedaan anoda dan katoda itu, kalau katoda kutubnya negatif dan mereduksi, sedangkan anoda kutubnya positif dan ia mengoksidasi. Nah, di dalam elektrolisis ini terdapat suatu hukum, yaitu hukum Faraday, yang dimana suatu jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut dapat mengaruhi hasil elektrolisis di bagian katodanya. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Mol elektron sama dengan Q per F. Q sama dengan I kali T. I adalah kuat arus listrik, satuannya A, dan T adalah waktu, satuannya S. Dan F bernilai 96.500. Jadi, rumus dalam mol elektron sama dengan I kali T per 96.500. Terus, keterkaitan antara muatan listrik dan mol elektron merupakan suatu kondisi dasar untuk menyelesaikan permasalahan dalam elektrolisis. Hal itu terjadi karena reaktan yang bereaksi maupun produk yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh jumlah elektron yang mengalir dalam rangkaian sel elektrolisis. Hubungan antara massa logam yang dihasilkan di katoda dan jumlah mol elektron ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Mol elektron itu dikali AR per PbO, atau G sama dengan I kali T per 96.500 dikali AR per PbO. Keterangannya, G sama dengan massa logam yang terbentuk di katoda atau gram. Terus AR ini sama dengan massa atom relatif, dan PbO adalah perubahan bilaks logam atau N. Nah, jika ada 2 buah sel elektrolisis yang dirangkai secara seri, maka kita dapat menggunakan rumus G1 per AR1 dikali PbO1 sama dengan G2 per AR2 dikali PbO2, atau G1 per G2 sama dengan AR per PbO1 dibagi AR per PbO2. Rumus 2 ini merupakan hukum Faraday 2. Selanjutnya, ada 3 kegunaan elektrolisis. Yang pertama, sebagai metode untuk membuat gas oksigen, hidrogen, atau gas klorin di laboratorium. Yang kedua, digunakan dalam proses penyembuhan logam mulia. Terus yang ketiga, digunakan dalam proses pemurnian logam kotor. Berikutnya, saya akan memberitahu contoh soal dalam elektrolisis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.